Jadi pada malam hari ini kita akan belajar tentang apa itu selengkap senjata Allah. Mari kita buka bersama di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ini adalah pendahuluan untuk kita bisa belajar tentang selengkap senjata Allah. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Bapak Ibu Saudara, selengkap senjata Allah yang kita kenakan bukanlah sesuatu yang kita kenakan secara fisik. Bukanlah sesuatu yang kita kenakan seperti Daud mengenakan pakaian perang Saul. Dia tidak leluasa untuk berperang, dia tidak bisa bergerak karena kebesaran bajunya Saul. Tetapi kemudian Daud melepaskan semua dan kemudian dia melawan Goliat dengan selengkap senjata Allah. Manusia berperang melawan selengkap senjata yang dia miliki untuk berperang, yang fisik, yang kelihatan. Tetapi Tuhan, selengkap senjata Allah itu berbicara tentang apa yang tidak kelihatan. Pada waktu Daud melawan Goliat, dia tidak mengenakan selengkap senjata daripada Saul, tetapi Daud memakai selengkap senjata Allah. Itu yang tidak kelihatan. Kita akan belajar apa pentingnya selengkap senjata Allah itu kita gunakan. Pada waktu kita mengenakan di dalam nama Yesus, aku mengenakan ikat pinggang kebenaran, itu fungsinya apa? Waktu kita katakan dalam nama Yesus aku kenakan baju sirah keadilan, itu fungsinya apa? Dalam nama Yesus aku kenakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, itu fungsinya apa? Pada malam hari ini kita akan belajar tentang fungsi-fungsi itu. Tetapi sebelumnya kita akan melihat mengapa kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Yang pertama karena selengkap senjata Allah itu akan menjadikan kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi ada satu kekuatan yang kita akan miliki di dalam kehidupan kita kalau kita mengenakan selengkap senjata Allah. Bapak Ibu tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam alam roh. Iblis, musuh kita, dan semua orang-orang yang kuat, dukun-dukun ataupun siapapun, mereka sedang bermain-main, mereka sedang mempersiapkan senjata-senjatanya, dan kalau kita tidak mengenakan perlindungan di dalam kehidupan kita, kita tidak mengenakan selengkap senjata Allah, maka kita akan menjadi lemah. Kalau kita dalam komunitas seperti ini, kalau kita datang ke gereja setiap hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi kuat. Tapi Bapak Ibu ketahui pada waktu nanti hari Senin, Selasa sampai hari Sabtu, kadang-kadang kita menjadi lemah. Kenapa? Karena ada begitu banyak serangan yang menyerang kita. Mulai serangan dari fisik, serangan dari pikiran, serangan dari hati kita diserang. Mungkin kita mengalami fitnaan, kita mengalami segala macam. Itu adalah segala bentuk serangan-serangan, dan kalau kita tidak mengenakan selengkap senjata Allah, kita akan menjadi lemah. Makanya kita harus mengenakan selengkap senjata Allah, tujuannya supaya kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ada kuasa Tuhan yang akan membentengi kita kalau kita mengenakan selengkap senjata Allah. Makanya pada pagi hari ketika kita sebelum beraktivitas, pada waktu doa memulai hari, Bapak Ibu Saudara katakan, aku mengenakan selengkap senjata Allah. Sebutkan satu persatu, nanti kita akan belajar apa yang pertama. Ya. Jadi dengan cara demikian kita akan menjadi kuat setiap hari, kita akan menjadi kuat. Hari Senin kita kuat, Selasa kita kuat, Rabu kita kuat, dan sebagainya, akan mengalami kekuatan setiap hari. Dan kita akan tetap bisa bersuka cita dalam segala hal, ya, menghadapi masalah kita tetap kuat, ya, menghadapi pergumulan kita tetap kuat, melayani Tuhan kita tetap kuat, karena kita mengenakan selengkap senjata Allah. Itu yang pertama, mengapa kita perlu mengenakan selengkap senjata Allah. Yang kedua, alasan kedua mengapa kita perlu menggunakan selengkap senjata Allah yang kedua adalah supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu bekerja dengan cara menipu.
iblis itu bekerja dengan menggunakan fata morgana. Fata morgana itu adalah sesuatu yang kelihatannya nyata, kelihatannya ada, tapi pada waktu kita sampai di tempat itu tidak ada sama sekali. Bapak Ibu mungkin pernah perhatikan dari kejauhan jalan raya ketika panas sekali, ada seperti genangan air di ujung sana. Dan pada waktu Bapak Ibu sedang mendekati tempat itu, tidak ada. Kelihatannya ada, pada waktu sampai di tempat itu tidak ada. Itu namanya fata morgana. Dan itulah yang iblis kerjakan untuk anak-anak Tuhan. Iblis memberikan sesuatu yang membuat manusia harus mempercayai dia. Seakan-akan semua yang dikatakan itu ada jaminan pasti baik dan sebagainya. Tetapi pada waktu kita melakukannya, pada waktu kita bertindak, pada waktu kita percaya, semuanya itu tidak ada. Sebab iblis itu adalah bapa segala pembohong. Semua yang dikatakannya itu tidak ada yang benar. Yohanes 8 ayat yang ke-44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi kalau ada orang yang ingin terus berbohong, orang yang terus melakukan banyak hal yang tidak berasal daripada Tuhan, bapaknya itu iblis. Sebab kita ingin melakukan terus yang menjadi keinginan daripada bapa yang jahat tadi, iblis tadi. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Siapa itu? Iblis itu adalah pembunuh manusia. Dia ingin membunuh jiwa kita. Dia ingin membunuh segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, dan dikatakan dia tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita mempercayai perkataan iblis, sama dengan mempercayai sesuatu yang tidak benar. Apabila ia berkata dusta, ia akan berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis itu bekerja dengan cara menipu, ya, dan cara berdusta, dengan cara mengelabui manusia, ya, dan sebagainya, sehingga manusia menjadi tertarik, dan kemudian manusia jatuh, dan setelah itu manusia baru sadar bahwa semua yang diperlihatkan itu adalah tidak benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita perlu selengkap senjata Allah? Yang ketiga adalah supaya kita tetap dapat berdiri setelah mengadakan peperangan rohani. Banyak kali di antara kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita setelah melakukan acara besar, Bapak Ibu Saudara perhatikan, ya, kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak mengenakan selengkap senjata Allah, kita tidak berjaga-jaga, setelah acara besar itu nanti akan ada bintang-bintang yang berguguran, akan ada pelayan-pelayan yang berguguran, akan ada orang-orang yang akan sakit hati, tidak lagi mau melayani, padahal ini baru acara besar, baru acara peperangan rohani yang besar-besaran, ada begitu banyak jiwa dimenangkan. Tapi setelah itu, kalau dia tidak mengenakan selengkap senjata Allah, dia tidak dapat tetap berdiri. Jadi kegunaan selengkap senjata Allah adalah supaya setelah mengadakan peperangan rohani, kita tetap bisa berdiri teguh di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita setelah melakukan satu acara atau sesuatu yang besar dalam hidup kita, lebih baik kita membekali diri kita dengan doa. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat 13-14. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kata ambillah itu berarti ada bagian kita yang mengambil. Kemudian kita kenakan selengkap senjata Allah itu. Kata ambillah itu berarti selengkap senjata Allah itu tidak secara otomatis ketika kita bangun tidur tiba-tiba kita langsung mengenakan itu otomatis pakai, tidak. Supaya kita bisa mengenakan perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Yang tadi yang bagian ketiga, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi perlengkapan senjata Allah yang poin ketiga tadi, supaya kita tetap berdiri setelah kita menyelesaikan segala sesuatu. Kemudian ayat yang ke-14 ini adalah pelajaran tentang selengkap senjata Allah yang bagian yang pertama. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang
akan kebenaran. Jadi poin pertama di dalam selengkap senjata Allah atau senjata yang pertama yang kita pakai untuk melawan iblis adalah ikat pinggang kebenaran. Mengapa ikat pinggang kebenaran ada di urutan pertama? Mengapa bukan pedang roh, bukan ketopong keselamatan, bukan baju sirah yang pertama? Kenapa yang pertama ikat pinggang kebenaran? Sebab kita tahu bahwa ikat pinggang ini berguna untuk supaya kalau kita berjalan, ya ini Bapak Ibu bisa perhatikan ini ikat pinggang di zaman dulu, ya di zaman kita sekarang ikat pinggangnya sudah lebih modern Bapak Ibu Saudara. Di zaman dulu ini ikat pinggang tujuannya supaya apa yang kita kenakan ini tidak kedodoran. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau ikat pinggangnya tidak kencang, kita tidak mengikatnya dengan kencang, maka kita tidak bisa berperang dengan baik. Bapak Ibu saja kalau misalkan punya baju atau punya celana yang memakai ikat pinggang dan kemudian ikat pinggangnya lagi rusak, tentu tidak bisa beraktivitas dengan baik. Ikat pinggang kebenaran itu berfungsi untuk supaya segala aktivitas kita atau peperangan yang kita lakukan atau pelayanan yang kita lakukan tidak kedodoran. Apa bahasa Indonesia kedodoran? Supaya tidak terbengkalai begitu, tidak menjadi lambat. Kita bisa melakukannya dengan baik. Kita bisa melayani dengan baik. Ya, kita akhirnya mempunyai ikat pinggang. Kata ikat pinggang itu diawali dengan kata ikat. Ikat itu adalah sebuah komitmen ya kita dengan Tuhan. Ada terjadi ikatan. Pelayanan adalah sebuah ikatan komitmen dengan Tuhan. Pada waktu Petrus ditolong oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada Petrus begini, Petrus, aku akan menolongmu, tapi ingat, jikalau engkau sudah kuat, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Ada satu ikatan perjanjian antara Petrus dengan Tuhan. Ikatan perjanjian itu walaupun tidak ditandatangani di atas kertas bermaterai Bapak Ibu Saudara, ikatan perjanjian itu mungkin tidak tertulis, tetapi ikatan perjanjian itu ada antara Petrus dengan Tuhan. Ketika Petrus ditolong Tuhan, maka selanjutnya adalah ikatan perjanjian itu Petrus wajib menolong yang lain. Dengan istilahnya Petrus wajib melayani Tuhan. Ketika kita ditolong Tuhan dari satu masalah yang besar, ketika kita ditolong Tuhan dari pergumulan demi pergumulan, ada satu ikatan perjanjian yang ada antara kita dengan Tuhan. Apa itu? Yaitu kita harus menolong saudara-saudara kita yang lain. Artinya bahwa sebuah pelayanan adalah sebuah ikatan perjanjian. Tapi banyak ikatan perjanjian itu sudah mulai longgar. Tuhan sudah banyak tolong dia, tapi dia tidak banyak menolong orang lain. Ya, Tuhan sudah banyak melepaskan dia dari kesulitan, tapi dia tidak mau lagi peduli sama yang lain. Suatu saat ketika dia nanti minta pertolongan sama Tuhan, Tuhan bilang, engkau punya perjanjian dengan aku, tapi engkau tidak melaksanakan perjanjianmu dengan aku dengan baik. Makanya sekarang aku tidak sering-sering menolongmu, karena engkau melanggar perjanjian. Marilah ketika kita melayani, pelayanan bukan cuma sekedar jadwal Bapak Ibu Saudara. Pelayanan itu bukan cuma sekedar kebetulan di dalam kehidupan kita. Tapi pelayanan adalah sebuah ikatan perjanjian antara kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak melayani bukan berarti ya sudah masih ada nanti minggu depan, ya sudah nanti masih ada bulan depan. Bukan soal itu, tapi kita telah melanggar ikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, makanya pelayanan itu bukan berasal dari manusia. Pelayanan itu diberikan Tuhan kepada manusia. Dan kalau kita bisa menjaga baik ikatan perjanjian itu, maka Tuhan juga masih akan menjaga perjanjian dengan kita dengan cara apa? Dia akan tetap melepaskan kita dari semua kesulitan demi kesulitan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, arti daripada ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam ikat pinggang itu supaya apa? Ikat pinggang itu mengikat, ada sesuatu yang ketika kita mengikat pinggang itu artinya dari pinggang ke bawah itu berbicara tentang ada satu organ vital di dalam kehidupan kita ya yang akan terjaga, yang akan tetap tertutup, tidak melorot Bapak Ibu Saudara, ya, itu akan selalu terjaga dan itu akan selalu tertutup.
Arti ikat pinggang kebenaran yang kedua adalah ikat pinggang itu berfungsi supaya kita tidak jatuh di dalam dosa seksual. Itu berbicara tentang menjaga hidup kita tetap kudus, tidak bercelah, dan kemudian kita mempunyai perlindungan ya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada sebuah pemahaman yang Bapak Ibu harus tangkap ini. Ada orang tidak jatuh di dalam dosa seksual bukan karena dia kuat, tetapi karena dia belum digoda saja. Saya ulangi sekali lagi. Ada orang tidak jatuh dalam dosa seksual. Dia tidak jatuh bukan karena dia kuat, tapi saat itu dia belum digoda saja. Pada waktu dia digoda, dia jatuh. Bagaimana caranya ketika dia digoda dia tidak jatuh? Ada caranya. Kenakan ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu yang akan menjagamu untuk supaya apapun godaan yang datang dalam hidupmu, kau tidak akan jatuh. Karena ada yang mengikat engkau, yang menjaga organ vital di dalam kehidupan kita untuk tetap tertutup dan tidak akan terbuka. Itu adalah fungsi, itu adalah kegunaan daripada ikat pinggang kebenaran untuk supaya kita tetap menjaga itu. Saya menggambarkan Bapak Ibu Saudara tentang penting sekali untuk pelayan itu menjaga kekudusan di dalam sebuah pelayanan. Ketika kita melayani Tuhan tanpa kekudusan, saya membayangkan seperti kekudusan itu seperti pakaian putih. Ketidakkudusan itu seperti pakaian putih yang kena noda dan kemudian menjadi kotor, kena lumpur, kemudian menjadi kotor pakaian putihnya, kemudian tidak kelihatan banyak putih lagi, dan terlihat sangat buruk dan sangat jelek. Itu ketidakkudusan. Kekudusan itu ibarat pakaian putih. Jadi kalau ada orang yang melayani tanpa kekudusan, itu saya bayangkan ada satu acara yang sangat penting, di mana nanti ada Bapak Presiden kita datang, kemudian kita menjadi salah satu pengisi acara di acara itu, dan kebetulan kita mengenakan semua harus mengenakan pakaian putih, dan saat itu kita yang mengenakan pakaian yang kotor dan sudah flek di mana-mana, dan kemudian pakaian kita tidak putih lagi. Harusnya pada waktu kita melayani, kita datang untuk mengisi acara di acara yang resmi yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, begitu banyak tamu undangan, semua orang pakai baju putih. Hanya kita yang pakai baju yang kotor. Harusnya kita menjadi malu di depan banyak orang. Harusnya kita merasa, wah, apa ini yang terjadi dalam kehidupan saya? Saya tidak layak untuk mengisi acara. Kenapa? Karena semua orang putih, cuman saya punya baju yang kotor. Begitu juga kalau kita ada di dalam pelayanan di dalam sebuah gereja. Ada begitu banyak orang melayani Tuhan tanpa kekudusan, dan mereka dengan pedenya melayani dengan pakaian yang kotor itu. Orang tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Adakah kita punya rasa malu? Adakah kita punya rasa sungkan? Atau adakah kita masih punya rasa sesuatu yang kita terusik kalau kita melayani tanpa pakaian putih? Banyak di luar sana, sebelum mereka melayani Tuhan, bahkan ada di daerah-daerah tertentu, sebelum mereka berkhotbah, mereka minum cap tikus tuh, supaya tidak nervous, supaya tidak gugup, supaya lancar bicaranya. Itu adalah sesuatu yang tidak menjaga kekudusan sebelum melayani. Jadi sebelum melayani, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjaga pakaian putih kita. Kalau kita tahu ada sesuatu yang flek di dalam kehidupan kita, dan itu kita lakukan, kita sadar itu, solusinya adalah ada darah Yesus yang siap untuk menghilangkan semua noda di pakaian kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, barang siapa yang mengaku dosanya, Allah itu adalah Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Pada waktu kita bersujud di bawah kaki Tuhan sebelum kita melayani, Tuhan ampuni aku Tuhan, basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Di saat itulah pakaian kita menjadi putih kembali. Setelah itu kita pikir, wah enak ya kalau begitu, nanti aku buat dosa lagi. Ya, nanti kan ada darah Yesus.
yang akan membasuh akan pakaianku. Dia mengotori dirinya lagi. Dan kemudian dia minta darah Yesus untuk membasuh kehidupannya. Saya ingin mengajar Bapak Ibu tentang ada sebuah benih ilahi di dalam kehidupan kita. Ada ketika kita lahir baru, Tuhan mengganti benih ilahi di dalam kehidupan kita. Sehingga benih yang di dalam kehidupan kita lagi bukan lagi benih dosa, yang terus memproduksi dosa di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukan dosa seperti ada yang kurang. Tidak ada lagi, itu benih dosa itu dimatikan atau digantikan dengan benih ilahi. Sehingga tidak ada satupun keinginan kita untuk melakukan dosa lagi. Sehingga kita meninggalkan dosa. Ketika kita yang tadinya kita digambarkan seperti seekor babi, yang walaupun babi itu terus dimandikan, dicuci bersih, disikat, dikasih parfum, dikasih bedak, pada waktu dilepas, dia akan lari ke kubangan lagi, mandi lumpur lagi. Kita angkat lagi dia, kita bersihkan lagi, kita kasih parfum lagi, kasih bedak, lepas dia akan jatuh, masuk ke kubangan lagi. Kenapa? Karena dia suka bermain dengan kubangan. Tapi setelah itu Tuhan datang dalam hidup kita dan kita lahir baru, kita dibaptis, kita percaya Yesus, kemudian kita dilepaskan dengan doa pelepasan, kita digantikan benih kita yang tadi benih seperti babi tadi, digantikan benih seperti benih ilahi seperti domba. Domba itu bulunya putih. Pada waktu dia berjalan, tiba-tiba dia masuk ke dalam lumpur. Dia berteriak, dia ingin keluar dari lumpur. Diambil oleh tuannya, dibersihkan dengan baik, dicuci bersih sampai wangi, sampai bersih. Kemudian dilepas. Domba itu tidak akan jatuh ke dalam lumpur yang sama. Kan dia tahu di tempat itu tidak enak. Saya tidak suka di situ. Tapi kalau tadi itu babi tadi, itu tempat saya, itu tempat bermain saya, itu tempat kesukaan saya. Pada waktu kita sudah lahir baru, benih kita diganti oleh Tuhan. Benih kita yang lama seperti tadi contoh adalah babi yang suka kubangan, diganti dengan benih seperti domba. Yang mungkin satu kali kita jatuh di dalam dosa, kita tidak tahan. Kita katakan ini bukan tempatku dan aku tidak akan pernah jatuh di tempat yang sama. Itu yang akan kita miliki di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada orang yang sudah melayani Tuhan, tapi terus jatuh di dalam tempat yang sama, saya ingin perjelas saja orang itu belum lahir baru. Kalau dia sudah lahir baru, ada benihnya itu berbeda di dalam hatinya. Benihnya itu lain. Bukan benih dosa yang terus ingin memproduksi. Ada pabrik dosa di dalam kehidupan yang terus buat dosa terus setiap hari. Tidak ada lagi. Kita mungkin memang manusia daging yang mungkin bisa jatuh dalam dosa. Tapi bukan karena kita sengaja, bukan karena ada pabrik dosa dalam kehidupan kita, tapi memang kita saat itu sedang dalam kelemahan. Kita marah, emosi, bertengkar, atau melakukan satu pelanggaran apapun. Saat itu kita sedang dalam kelemahan, dan itu kita tidak akan jatuh di tempat yang sama. Itu adalah ikat pinggang kebenaran, ya, supaya kita tetap terus menjaga kehidupan kita, untuk tetap berikat pinggang kebenaran. Bapak Ibu bisa perhatikan ini, ya, ini akan menutupi organ vital dan juga akan menjaga pelayanan kita untuk tetap mantap, tetap sigap, ya, tidak kedodoran. Saya berharap pelayan-pelayan di tempat ini semua berikat pinggangkan kebenaran, termasuk saya juga berikat pinggangkan kebenaran, supaya kita tetap sigap, cepat. Yang lambat-lambat melayani itu, orang itu tidak memakai ikat pinggang kebenaran. Yang cepat melayani itu mereka mengenakan ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Yang kedua, selengkap senjata Allah yang kedua adalah baju sirah keadilan. Baju sirah itu seperti jaket, tapi terbuat dari tembaga atau besi yang melindungi bagian dada, ya, dan kita terjaga di bagian situ, melindungi bagian jantung, paru-paru, hati dan sebagainya yang terdapat di dalam itu. Setelah mengenakan ikat pinggang, kemudian mengenakan baju sirah melindungi itu. Baju sirah keadilan ini berbicara tentang ketika kita melawan iblis, kita tidak ada rasa takut di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita mengenakan baju sirah. Jadi iblis tidak bisa menyerang
bagian-bagian di dalam hati kita, kehidupan kita, jantung kita. Sebab ada baju sirah yang melindungi kita. Dengan menggunakan baju sirah keadilan, ya, kita menjaga hati kita untuk tidak mudah kecewa, kepahitan, marah, dendam, atau bahkan mempunyai motivasi yang salah di dalam hati kita. Jadi baju sirah keadilan itu menjaga kita untuk tidak mudah sakit hati, kepahitan, kecewa, dendam, bahkan ada motivasi yang salah di dalam hati kita. Jadi ada perlindungan di dalam kehidupan kita. Iblis memanah kita dengan panah marah. Harusnya kita marah, tapi karena kita mengenakan baju sirah keadilan, dia tidak mengena akan hati kita. Kita tidak bisa marah, karena ada baju sirah keadilan yang melindungi kita. Iblis berusaha memanah kita dengan panah emosi, dengan panah kecewa, dengan panah-panah yang lain dia gencar menyerang kita. Tapi kita tetap aman. Tidak ada rasa takut untuk kita melawan iblis, karena kita mengenakan baju sirah keadilan. Baju sirah keadilan juga berbicara tentang integritas. Integritas itu sesuatu yang ada dalam hati kita yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Kata keadilan, ya, kenapa baju sirah dikatakan baju sirah keadilan? Artinya kita harus belajar bersikap adil terhadap semua orang. Ketika ada ketidakadilan, maka akan terjadi sebuah persoalan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pernah membaca tentang kisah daripada Ishak yang mempunyai anak bernama Esau dan Yakub. Ishak itu menjadi orang tua yang dalam mendidik anaknya salah. Dia lebih sayang terhadap Esau, sedangkan Ribka, istrinya, lebih sayang terhadap Yakub. Jadi orang tua yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya akan mendatangkan masalah yang besar, bukan cuma pada generasinya, bahkan sampai generasi yang akan datang. Akhirnya kedua saudara ini dididik dengan cara yang salah, dengan didikan yang salah. Akhirnya ketika mereka besar, terjadi persoalan-persoalan yang besar-besar, karena mereka ini akan menjadi bangsa yang besar, tapi dididik dengan ketidakadilan. Ya, jadi misalkan kalau Ishak punya kue yang enak sekali, dia tidak akan panggil Yakub, dia panggil Esau. Esau, sini kamu, ini ada kue, jangan kasih tahu sama saudaramu ya, jangan kasih tahu sama Yakub ya, makan cepat. Wah, dia makan. Sedangkan Ribka juga demikian. Kalau dia masak masakan yang enak, kebetulan Esau tidak suka di rumah, dia lebih suka berburu binatang-binatang. Yakub yang adalah orang rumahan, itu paling disayang. Yakub sini, coba masakan daripada mama ini, enak sekali. Esau datang mungkin sudah dapat sisa-sisanya, tidak dapat makanan yang terbaik. Ketika anak dididik dengan ketidakadilan, ini akan mengakibatkan kerusakan di dalam generasi. Apa yang terjadi? Setelah Yakub menjadi seorang ayah, menjadi orang tua, Yakub juga bersikap tidak adil terhadap ke-12 anaknya. Dari 12 anaknya cuma satu yang paling disayang. Anak emas, anak yang paling disayang. Kenapa? Karena dia lihat cara pola didikan daripada orang tuanya seperti begitu. Orang tuanya cara mendidiknya seperti begitu. Sayang anak itu berbeda-beda, tidak rata, tidak adil. Makanya Yakub ketika dia punya anak, dari 12 anaknya yang paling disayang cuma Yusuf. Diberikan pakaian yang sangat indah sehingga Yusuf menjadi bangga, menjadi senang. Bahkan ketika Yusuf menceritakan mimpinya, tambah jengkelah saudara-saudaranya, membuat konflik di dalam rumahnya. Dan Bapak Ibu ketahui, 12 anak daripada Yakub itu adalah 12 suku Israel. 12 bangsa yang akan menjadi nenek moyang daripada keturunan-keturunan manusia yang pernah ada. Dari cara pola didik yang salah menghasilkan anak yang mendidik dengan cara yang salah pula, mendatangkan masalah di dalam kehidupan Yusuf
sehingga Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Mendatangkan ketidakadilan sehingga terjadi kebencian, iri hati dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pelajaran ketika Bapak Ibu menjadi seorang orang tua, punya 2 anak, harus adil terhadap anak-anak kita. Satu dikasih baju, satu juga harus dikasih baju. Ya, satu sering dipuji-puji, yang satu juga harus sering dipuji-puji. Jangan satu suka dipuji, yang satu paling suka dimarahi. Memang dia yang paling nakal. Saya ingin beritahu bahwa setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Mereka mempunyai mempunyai sifat yang berbeda-beda. Jadi kita harus tahu, mengenal dengan baik siapa anak-anak kita, supaya kita tidak bersikap tidak adil terhadap mereka. Karena ketika kita tidak adil terhadap salah seorang daripada anak kita, akan menimbulkan iri hati, akan menimbulkan kecemburuan, dan bahkan iri hati itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal di dalam keluarga kita. Begitu juga di dalam gereja, dalam kepemimpinan kita harus bersikap adil terhadap semuanya. Tidak ada satu yang lebih dari yang lain. Kapan kita memberikan perhatian kepada yang satu lebih daripada yang lain, akan ada kecemburuan, akan ada iri hati, dan akan ada masalah yang besar di dalam gereja. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pelajaran yang sangat indah untuk supaya kita mengenakan baju sirah keadilan, untuk supaya kita bersikap adil terhadap semuanya. Supaya kita tidak menghasilkan satu generasi yang buruk, supaya kita tidak menghasilkan satu generasi yang akhirnya meniru sifat kita yang tadinya kita tidak sadar kita lakukan itu. Yakub cuman sayang kepada Yusuf, disebabkan karena Yakub melihat dia cuman disayang oleh mamanya Ribka, tidak disayang oleh papanya Ishak. Ya, jangan suka pilih kasih Bapak Ibu Saudara. Itu adalah warisan yang buruk. Supaya kita menjadi berkat buat generasi kita yang sekarang sampai generasi kita yang akan datang. Bersikaplah adil terhadap semuanya. Apalagi nanti kalau sudah mau bagi-bagi warisan. Saya berharap warisannya tidak ada yang berat sebelah. Harus adil. Apa yang Bapak Ibu punya, kasih dengan adil. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan, sesi yang kedua selengkap senjata Allah. Yang ketiga adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kata memberitakan Injil damai sejahtera atau siap sedia, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ini adalah berbicara tentang bagaimana setiap pelayan-pelayan itu bisa tetap berdiri, stand up, berlari dalam peperangan, mengejar musuh, dan membuat tidak goyah, tidak jatuh. Dan bahkan kerelaan itu berbicara tentang pelayanan kita jangan sampai terpaksa. Kalau pelayanan kita terpaksa Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan pelayanan kita tidak mendapat upah dari Tuhan. Coba besuk ini ya. Oke, saya besuk. Terpaksa. Pergi tapi hatinya tidak suka, tidak mau. Dan itu saya katakan pelayanan itu tidak mendapat upah. Ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Anak pertama disuruh pergi, dia bilang saya tidak mau. Tapi malam-malam dia pergi diam-diam mengerjakan itu. Tapi ada anak kedua, pergi. Oke, saya pergi, siap. Saya akan pergi. Ya. Wah, kita senang kata-kata oke, siap, saya pergi. Tapi tidak pergi-pergi. Kemudian Yesus bertanya, aku lebih berkenan kepada orang yang pertama. Yang pertama bilang, saya tidak mau. Tapi kemudian pelan-pelan dia pergi dan mengerjakan itu. Daripada cuma di mulut, oke siap, sip, ya pasti. Tapi tidak pernah jalan-jalan. Ya. Memberitakan Injil harus dengan kerelaan. Pergi memberitakan firman itu harus dengan kerelaan. Bersaksi harus dengan rela. Melayani itu harus dengan kerelaan hati. Jangan terpaksa. Ya, saya diberkati sekali dengan anak-anak muda di gereja ini yang bahkan ketika saya melihat mereka, saya katakan begini dalam hati saya secara pribadi. Saya akan katakan begini. Saya ingin lihat nanti orang ini 10 tahun yang akan datang ketika dia sudah menjadi
dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya anak mungkin, sudah punya pekerjaan. Saya ingin sekali melihat orang ini. Kenapa? Dia pasti akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Kenapa? Karena saya melihat pada waktu dikasih pelayanan pagi, malam pun dia melayani. Dan melayaninya dengan sukacita. Ya, saya tidak perlu sebutkan pelayanan apa itu. Tapi saya katakan, saya bangga dengan mereka. Ya, saya bangga. Dan saya tahu orang-orang ini akan dipakai Tuhan. Sebagaimana dulu kami pun menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi leader-leader di gereja. Dari kami anak-anak muda biasa, tiba-tiba menjadi tiang-tiang, pilar-pilar yang kuat di dalam gereja. Karena kami selalu punya waktu untuk Tuhan, kapanpun itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ingin sukses, selalu utamakan Tuhan di atas semuanya. Harus rela melayani, jangan terpaksa. Ketika kita diberikan pelayanan apa, walaupun tidak kelihatan, tidak di atas mimbar, pelayanan itu mungkin tidak dapat banyak tepuk tangan, pelayanan itu mungkin sesuatu yang berat, panas-panas, harus berkorban lagi setiap minggu mungkin, harus keluar uang lagi setiap waktu. Jangan mengeluh, harus rela hati. Kapan kita mengeluh, pelayanan itu tidak ada upahnya. Kasut kerelaan berita Injil damai sejahtera artinya kita harus siap sedia. Saya ingat sekali para diaken di Makassar, sesibuk-sibuk apapun sibuk apa, mau paling sibuk apapun, kalau Om Paulus sudah angkat telepon ke sini, dalam hitungan menit sudah di pastori. Dia tinggalkan semuanya, langsung pergi. Meeting penting. Saya lihat beberapa, dan saya lihat hidupnya, mereka sangat lebih diberkati daripada yang lain. Karena selalu siap sedia kapanpun itu. Memberitakan Injil damai sejahtera. Mengapa ada dikatakan Injil damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara? Injil damai sejahtera. Karena ada Injil yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Ada Injil yang mendatangkan ketakutan. Kalau kalian tidak melakukan ini, kalian pasti masuk neraka. Kalian tidak memberikan perpuluhan, pasti kalian dirampok. Pasti kalian nanti habis-habisan. Injil itu harus mendatangkan damai, yang walaupun itu sifatnya teguran, tapi setelah itu mendatangkan damai. Walaupun itu Injil yang diberitakan keras, tapi setelah itu mendatangkan damai. Bukan ketakutan, bukan intimidasi, bukan sesuatu yang membuat perdebatan satu dengan yang lain. Beda pengajaran bukan berarti kita harus berdebat. Karena pada kenyataannya pun agama Kristen itu ada berbagai macam bentuk dan organisasi. Selama ini kita damai-damai. Tidak pernah kita saling menjelekkan satu dengan yang lain, tidak ada. Kita selama ini saling rukun satu dengan yang lain karena kita tahu Tuhan kita satu, Tuhan Yesus Kristus. Beda pengajaran bukan alasan kita saling membenci. Beda pengajaran bukan saling kita menuduh dan menghakimi. Beda pengajaran bukan berarti kita saling menjelekkan agama gereja satu dengan gereja lain. Beda pengajaran bukan berarti kita harus saling bertengkar satu dengan yang lain. Yang saya sangat sayangkan adalah ketika mulai ada perbedaan di dalam pengajaran, mulai terjadi perdebatan, bahkan di Facebook, lewat telepon, SMS, akhirnya persahabatan jadi hancur. Yang tadinya sama-sama rekan pendeta, akhirnya sudah tidak ada lagi komunikasi antara satu dengan yang lain, karena beda pengajaran. Padahal kalau kita pikir-pikir, di dalam kekristenan itu ada begitu banyak beda pengajaran, kok selama ini aman-aman saja. Ya, makanya ketika kita ada perbedaan, bukan berarti kita saling bertengkar, berdebat, siapa yang paling benar, siapa yang paling salah. Tapi marilah setiap kebenaran itu nanti akan terbuka. Bagi orang yang belum terbuka, akan terbuka pada waktunya. Kita tinggal tunggu menanti.
Kalau orang itu belum mengerti apa yang kita pahami, orang itu belum mengerti apa yang kita tahu, nanti suatu saat dia akan mengerti. Mungkin sekarang belum waktunya. Jadi kita tidak usah bertengkar, tidak usah berdebat. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan kemudian dia sabar. Jadi Bapak Ibu perhatikan ini baik. Kalau ada sesuatu yang pasti menimbulkan pertengkaran, perdebatan, ataupun apapun itu juga, hindarilah. Ayat 23 dikatakan apa? Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Jadi ada orang-orang tertentu atau ada pengajar-pengajar tertentu atau ada pendeta-pendeta tertentu sedang mencari-cari soal supaya ini terus dibahas. Kalau ini tidak dapat teman berdebat, ini kayak tidak seru. Yang akhirnya teman-teman yang di Facebook yang tidak tahu apa-apa cuman melihat kenapa ini pendeta-pendeta sudah begini-begini, saling menjelek-jelekan satu dan yang lain, jadi tontonan bagi orang yang mengikuti dia. Coba yang mengikuti dia ada 1.000 orang yang menonton, mereka sedang berdebat. Dan siapa pemenangnya? Saya katakan dua-dua tidak menang, dua-dua kalah dalam penguasaan diri. Dua-dua kalah, tidak bisa memahami ayat ini. Kita kenakan selalu ikat pinggang kebenaran. Kita kenakan selalu baju sirah keadilan, melindungi bagian dada kita, artinya kehidupan kita. Kita tidak mudah diserang, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit kepahitan, sedikit-sedikit tersandung, cepat sekali, sensitif. Itu orang tidak memakai baju sirah keadilan. Ya, dan kemudian kasut karena berita Injil damai sejahtera itu penting untuk supaya kita bisa pergi selalu dengan kerelaan. Melayani itu harus dengan rela. Ya, karena saya ingatkan sekali lagi, karena kita mempunyai ikatan perjanjian antara kita dengan Tuhan. Kita melayani karena kita pernah ditolong Tuhan di zaman di waktu yang lalu. Sehingga ini kita wajib menolong yang lain. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi tentang perlengkapan senjata yang lain. Tapi 3 poin ini akan menjadi satu pelajaran yang indah untuk kita pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya.